Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta nikmatnya sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ikhwanul Izulhad dari KPI 2, NIM saya 2041030101037. Saya di sini akan menceritakan sedikit atau sebagian sejarah dari Nabi kita, yakni Nabi Musa alaihissalam, yang berjuang untuk mendakwahi seorang yang dikenal laknatullah, yakni Fir'aun. Sekitar 10 tahun Fir'aun telah didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, kau manusia biasa, mengapa kau mengaku Tuhan? Berimanlah kepada Allah dan tetap dengan kerajaanmu, ujar Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Nabi-nabi ini datang bukan untuk merebut atau mengambil kerajaan seseorang ataupun harta seseorang, melainkan hanya mengubah cara berpikir dan memperbaiki imannya. Tidak pernah sedikit pun Islam datang untuk merebut sesuatu atau merampas sesuatu dari seseorang, melainkan hanya mengubah keimanannya saja. Kata Musa alaihissalam, nih ada Tuhan yang menciptakanmu, ada Tuhan yang menciptakan alam dan semestanya, ada Tuhan yang menciptakan bumi dan seisinya. Maka kaum muslimin dan muslimat sekalian, Fir'aun ini didakwahi 10 tahun oleh Nabi Musa alaihissalam. Setiap hari didakwahi, tetap menolak. Sedikit saya simpulkan, dari awal sampai akhir Fir'aun hingga dia mau meninggal, ada 3 kejadian besar yang merupakan tanda-tanda paling besar, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Tapi subhanallah, keras kepalanya itu Fir'aun tetap menolak untuk masuk Islam, tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, maka ditenggelamkanlah Fir'aun. Kejadian yang memuncak adalah yang pertama, yakni waktu Fir'aun melihat Musa berdakwah setiap hari, tambah pengikutnya, maka dia bilang, wahai Musa, saya yakin kau penyihir, kata Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalam menjawab, saya bukan penyihir. Dan Fir'aun menjawab, tongkatmu bisa berubah menjadi ular. Dan Nabi Musa pun menyangkal lagi, ini mukjizat dari Allah, bukan sihir. Dan Fir'aun tetap menyangkal lagi, tanganmu bisa mengeluarkan cahaya. Karena Musa alaihissalam kalau beliau tarik dari bawah ketiak, tangan kanannya keluar cahaya terang, sangat terang, sehingga Fir'aun tidak bisa melihat sesuatu. Dan Fir'aun tetap kekeh untuk menyebutkan itu adalah sihir. Dan Fir'aun berkata, sebagai bukti sihir, saya tantang kamu melawan penyihir-penyihir saya. Dan Nabi Musa alaihissalam pun mengatakan, kalau itu keputusan yang kau ambil, silahkan iklankanlah ke seluruh wilayah Afrika atau Eropa, wilayah kekuasaannya. Panggil semua penyihir yang merasa ilmunya paling hebat. Datang karena Fir'aun mengundang.
Firaun sudah dianggap Tuhan, datang semua dan boleh minta imbalan apa saja. Terkumpul dalam beberapa riwayat, ada yang mengatakan 10.000 penyihir, ada juga yang mengatakan 1.000 penyihir. Akan tetapi kita ambil jumlah terbanyak saja, yakni 10.000 penyihir. Semua mengaku hebat. Begitu mereka ketemu sama Firaun, sebelumnya Firaun sempat tanya kepada Musa alaihissalam, "Wahai Musa, kapan pertandingan antara kamu dengan penyihir-penyihirku?" Kata Firaun. Musa alaihissalam tahu ada satu hari dulu di zaman itu namanya hari zina, yang atau disebut yaumuz zina. Dalam Al-Quran dikatakan, hari zina ini adalah hari di mana Firaun keluarkan singgasananya di halaman besarnya, lalu orang-orang pada datang menyembah Firaun tersebut. Semua yang menyembah akan dikabulkan keinginannya, akan diberikan keinginannya, hampir sama dengan Namrud. Tapi ada hari yang memang satu ditetapkan setiap bulan. Hari itu dikenal dengan hari zina, akan tetapi ini berbeda dengan perzinahan. Zina di dalam bahasa Arab dalam makna lain yakni perhiasan. Karena Firaun mengeluarkan singgasana dengan penuh perhiasannya, penuh keemasan, penuh berlian, penuh dengan harta-harta Firaun, dengan kemewahannya yang luar biasa, supaya memukau orang-orang dan makin meyakinkan kalau dia adalah Tuhan. Dan kata Musa, hari zina saya akan tantang kamu, hai Firaun, pada saat kau lagi di singgasanamu dan dianggap Tuhan itu. Dan Firaun menjawab, baiklah. Firaun langsung mengatakan, baik. Kumpulkan semua orang, dan pada saat itu memang lagi berkumpul banyak orang. Beberapa athar menyebutkan sampai puluhan ribu orang berkumpul. Lalu datanglah penyihir-penyihir tersebut dan berkata kepada Firaun, wahai Firaun, apa balasan kamu jika kami menang? Kata Firaun, apa saja yang kalian inginkan, apa saja yang kalian minta, dan kalian akan menjadi orang-orang terdekat saya yang akan menjadi penasihat-penasihat saya. Mau apa saja bisa dapat. Lalu kata mereka, mana lawan kami? Dan Firaun menjawab, sebelah sana, 2 orang Musa dan Harun. Mereka bilang dengan sombongnya, cuma 2 orang itu yang kita lawan. Lalu untuk apa semua penyihir-penyihir ini? Firaun berkata, bunuh dia terlebih dahulu, hilangkan orang ini, dan kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan. Jangan kau anggap remeh mereka. Singkat cerita, semua penyihir-penyihir pun kumpul. Kita tidak usah lama-lama nih, mumpung lagi ditawarkan jabatan tinggi. Keluarkan ilmu pamungkas kalian. Ilmu yang paling tinggi di sihir adalah benda tak bergerak. Yang awalnya benda itu tidak bergerak, bisa bergerak. Dan satu benda atau salah satu benda mati bisa diubah menjadi benda hidup. Entah itu tali yang menjadi ular, entah itu gelas yang menjadi tikus, atau lain sebagainya. Sihir tersebut digunakan untuk menakut-nakuti semua orang. Maka akhirnya penyihir-penyihir tersebut mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yakni diubahnya tali menjadi ular sebanyak 10.000. Setiap penyihir mengeluarkan talinya dan diubah menjadi ular.
Pertamanya mereka bilang kepada Musa alaihissalam, kamu dulu yang nunjukin kemahirannya atau kami terlebih dahulu? Dan Musa berkata, silahkan duluan, lihatkan saja. Mereka pun akhirnya mengubah tali-tali mereka menjadi ular dengan sihir, dan semua orang yang ada di sana bersorak. Firaun pun dengan bangganya duduk di singgasananya. Mereka melemparkan tali-talinya dan merubah tali tersebut menjadi ular dengan sihirnya. Dan orang-orang di sana pun bersorak dengan Firaun dengan bangganya duduk di singgasananya. Ini sungguh luar biasa. 10.000 melawan 2 orang, ini sudah tidak mungkin. Dan ketika tali-tali tersebut diubah menjadi ular, Nabi Musa alaihissalam sempat ada rasa takut sejenak. Lalu malaikat Jibril datang mengatakan, jangan takut, kau pasti menang. Lempar saja tongkat yang ada di tangan kananmu, maka pasti akan membatalkan sihir-sihir mereka. Karena yang mereka lakukan adalah perilaku sihir, dan sihir tidak akan pernah menang dari arah manapun dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam pun masuk dan melempar tongkat. Ada alasan kenapa Al-Qur'an mengatakan tiba-tiba waktu tongkat Musa alaihissalam dilemparkan, seluruh penyihir tersebut tiba-tiba tersujud dan berkata, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Karena ternyata penyihir tersebut tahu jika tali yang mereka lempar itu tidak bisa menyerang, sedangkan tongkat Musa alaihissalam ketika dilemparkan, ular tersebut jalan dan memakan seluruh ular-ular penyihir tersebut satu persatu hingga habis sebanyak 10.000 tersebut. Maka karena kejadian tersebut, kata Allah dalam Al-Quran, fa'ulqiya saharatus sujada, semua penyihir tersujud tiba-tiba. Qalu amanna bi Musa wa Harun, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kejadian ini terjadi di depan Firaun, di depan mata Firaun sendiri dan seluruh pengikutnya. Dan sekali lagi Musa tidak minta kerajaannya, melainkan berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap kamu dengan pangkat rajamu dan kerajaanmu. Setelah kejadian ini, Firaun tidak berubah sedikit pun. Tidak ada sedikit pun hati yang bergerak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap keras kepala seperti sebelumnya. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat kejadian besar yang kedua, yakni Allah timpakan musim penceklik. Kering semua Mesir. Semua daerah yang ada di Mesir kering. Tidak ada air sama sekali. Sampai sungai Nil pun yang menjadi sumber utama dari Mesir itu kering. Tidak ada air sama sekali. Firaun berusaha secara manusiawi mendatangkan air, memberikan tumbal. Sungai Nil ini sudah dilempari sapi, kambing, anak gadis, dan lain-lain, tetap gak ada air yang mengalir. Lalu dia berupaya sampai sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Kata ulama berbeda pendapat. Musim peceklik ini yang panjang, tidak ada air sama sekali. Lalu upaya terakhir Firaun, yakni membiayai para prajurit untuk pergi keluar Mesir. Di wilayah Afrika dan yang lainnya itu ada air. Kata Firaun, datangkanlah air. Akan tetapi karena kemarau, karena panas yang panjang, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, prajurit-prajurit yang jumlahnya ratusan ribuan orang yang pergi
untuk ambil air yang diperintahkan oleh Fir'aun. Yang pergi ambil air itu merasakan kehausan di tengah perjalanan, dan mereka minum air itu sehingga tidak ada air sedikit pun yang tersisa. Terakhir sekali pengawal Firaun mengatakan, air tinggal segini, segelas ini, setelah Anda meminumnya tidak ada air lagi. Semua sudah diupayakan oleh Firaun, dari uang, tumbal, tenaga, kembang 7 rupa pun sudah ditabur ke sungai Nil tersebut, dan tetap tidak ada manfaatnya. Dan lucunya adalah Tuhan bermusyawarah, yakni Firaun mengatakan kepada para prajurit dan semua pengikutnya, maksudnya, apa saran kalian? Mereka semua terdiam. Singkat cerita, ada seseorang yang bilang, ada satu yang belum kamu lakukan. Apa itu? Kata Firaun. Dan seseorang tersebut mengatakan, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Maka dengan semangat Firaun mengatakan, baiklah, panggil Musa. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Musa alaihissalam dengan orang-orang beriman ini tinggal di satu daerah, yakni di pinggiran Mesir, yang di sana terdapat satu sumur yang berisikan banyak air, dan Fir'aun tidak tahu jika di sana ada sumur. Cerita, Musa alaihissalam datang ke istana. Dan Fir'aun pun tidak ingin terlihat kelemahannya oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu Fir'aun berkata, wahai Musa, kau mengaku punya Tuhan yang mampu melakukan segalanya. Melakukan apa saja. Bukankah begitu? Dan Musa alaihissalam pun menjawab, ya benar. Dan Fir'aun berkata, baik, kau tahu Mesir lagi ditimpa musim paceklik, panas, sungai Nil kering, dan masyarakat kehabisan air. Jika Tuhanmu bisa turunkan hujan dari langit, maka aku akan beriman. Dan dengan senyum Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wahai Fir'aun, betulkah yang kau ucapkan itu? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah menurunkan air dari langit dan menghilangkan masalah di Mesir, apakah kau akan beriman? Dan Fir'aun menjawab, kalau Tuhanmu turunkan hujan dari langit yang saya tidak bisa lakukan, tentu saja saya akan beriman. Dan semua orang yang ada di sekitar Mesir tersebut menjadi saksinya. Di depan mata Fir'aun, Musa alaihissalam mengangkat tangan dan mengatakan, ya Allah, Zat yang menahan turunnya hujan untuk masyarakat Mesir, turunkanlah hujan ini sebagai tanda kebesaran-Mu, ya Allah. Sebelum Musa menurunkan tangannya, hujan lebat turun selama 1 bulan non-stop, sampai sungai Nil penuh, sampai masyarakat hidup tenang kembali. Dan pertanyaannya adalah, akankah Fir'aun beriman? Dan bukannya beriman,
melainkan mengucapkan kalimat kufur, yakni ketika hujan turun lebat, Firaun berkata, "Sudah saatnya untuk turun hujan." Hanya itu, Firaun tetap kekeh, keras kepala untuk tidak beriman kepada Musa alaihissalam. Dan singkat cerita, berjalanlah kehidupan seperti biasanya lagi. Dan ternyata kejadian tersebut tersebar ke satu wilayah Afrika. Kalau Firaun yang kita anggap Tuhan juga meminta pertolongan kepada Tuhannya Musa, berarti Tuhannya Musa lebih hebat. Dan banyak orang beriman kepada Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala. Firaun melihat komunitasnya semakin kecil dan hanya sekitar kerajaan tersebut yang sisanya, karena yang lain kena percikan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dan kejadian tersebut tidak juga Firaun beriman kepada Musa alaihissalam, padahal Musa alaihissalam tidak ingin merebut kerajaannya. Dan akhirnya Firaun kerahkan pasukan khususnya yang biasanya tidak dipakai kecuali dalam keadaan darurat, dan ditambah dengan seluruh pasukan perangnya, dan berkata, "Sekarang saya akan membunuh Musa." Dan begitu Nabi Musa alaihissalam mendengar bahwa Firaun dan pasukan-pasukannya keluar, secara manusiawi Nabi Musa pergi, lari bersama kaumnya, yakni Bani Israel, yang ada 12 suku tersebut, yang hanya berjumlah ratusan orang, yang kita sebut tidak banyak ya. Banyak yang beriman, akan tetapi yang ikut lari dengan Nabi Musa alaihissalam itu tidak banyak. Dan beliau pun lari sampai tiba di tepi Laut Merah dan melihat di depan Laut Merah dan di belakang adalah pasukan-pasukan Firaun yang beringas dan siap untuk membantai kaum Nabi Musa alaihissalam, yang rata-rata mereka adalah pengembala kambing, pembawa kayu, membawa panci masaknya. Tak ada satupun yang bisa dijadikan senjata. Maka di Al-Quran diceritakan bahwa pengikut Nabi Musa sempat mengatakan, "Ya Musa, inna mudrakun." Wahai Musa, kita sudah terjangkau nih, kita akan dibantai. Dan dari sisi lain
Dan dari sisi lain pun Firaun berkata, "Mana Musa?" Salah satu prajurit mengatakan, "Di depan." Dan Firaun mengatakan, "Oh, cuman itu, sekecil itu pasukannya. Sekecil itu jumlahnya. Habiskan saja," kata Firaun. Karena sudah merasa menang. Dan Musa mengatakan kepada pengikutnya, "Kalla inna ma'ya rabbi sayahdi." Gak mungkin Tuhan saya akan memberikan petunjuk. Maka Jibril datang dengan satu perintah, satu instruksi, hanya satu, yakni, "Musa, cambukkanlah tongkatmu di mulut atau di bibir laut merah." Itu saja. Dicambuklah laut merah tersebut oleh Nabi Musa alaihissalam di depan mata Firaun. Dan Firaun melihat kejadian terbesar yang ketiga sebelum dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah dicambuk oleh Nabi Musa alaihissalam, laut merah tersebut terbelah seperti dinding yang besar dan terbagi menjadi 12. Jadi setiap suku Bani Israel lewat di salah satu gang tersebut supaya bisa selamat. Dan setelah Firaun melihat kejadian tersebut, bukannya malah kagum, malahan dia menyuruh pasukannya untuk mengejar Nabi Musa dan pasukannya. Kejar cepat sebelum Musa sampai di pinggir. Dan singkat cerita, akhirnya Allah selamatkan Musa alaihissalam dengan pengikutnya, lalu menenggelamkan Firaun beserta pasukan-pasukannya tanpa sisa. Dan Allah menceritakan dalam Al-Quran apa yang Firaun ucapkan sebelum dia meninggal dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bilang, "Amantu billadzi amanu bihi bani Israel." Saya beriman kepada apa yang diimani oleh Bani Israel. Dan menurut para ulama, dia sudah tidak bisa mengucapkan Allah lagi karena sudah bangkangnya. Kata Firaun, "Saya mau beriman." Dan kata Allah, "Hal ana wa qad kunta minal mufsidin." Sekarang, sebelumnya kau menjadi perusak di muka bumi. Gimana caranya? Hari ini kami akan selamatkan badanmu sebagai tanda-tanda kebesaran
untuk orang-orang yang akan datang setelahmu. Dan sampai sekarang di Museum Kairo masih ada jasad fisik Firaun. Dan habislah kehidupan Firaun yang penuh dengan kerajaan, kekayaan, kelebihan fisik, pasukan yang kuat, hanya karena kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirlah sudah sebagian cerita Nabi Musa alaihissalam. Pesan yang bisa kita ambil adalah jangan pernah membangkang. Ketika sudah diberi peringatan, maka patuhilah sebelum Allah benar-benar murka kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Amin amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.